kembali lagi di Perfect Numbers dan Anda masih bersama dengan saya dan juga Akbar. Kita akan bahas bagaimana yang namanya saving dan juga deposito. Kalau memang Anda memiliki uang lebih, apakah dua instrumen ini untuk yang jangka pendek dan juga jangka menengah sangat berguna. Tapi tadi saya tinggalkan pertanyaan, bagaimana kalau kita letakkan uang kita di deposito dan di tengah deposito ini berjalan, katakanlah untuk minimum jangka waktu yang paling pendek, tenor paling pendek 1 bulan, saya di hari ke-15 butuh. Nah, kalau untuk menariknya itu kena penalti atau enggak? Ya, jadi secara aturan baku ya, biasanya aturan baku bank akan mengenakan penalti, ya. Kemudian bunga berjalan yang tidak dibayarkan. Jadi kalau misalnya baru jalan 15 hari, bunganya nggak dibayarin. Terus kena penalti lagi. Nah, bisa berarti kurang tuh uangnya. Itu cara bank melindungi depositonya supaya orang tidak keluar masuk. Makanya mereka bilang kan, kalau mau komitmen sebulan, 3 bulan, 6 bulan masuk deposito, tapi kalau uang yang dibutuhkan untuk sehari-hari, taruh aja ya, tabungan aja. Betul. Oke. Kalau dulu tuh ada yang namanya NCD, apa itu, Bare? Nah, NCD mau jawab. NCD jawab, ada lain nih. Ada ini CD. Coba kita cek. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Dari Ita di Depok. Oh, Mbak Ika di Depok. Mbak Ika, pertanyaannya apa, Mbak Ika? IPA. Ita? Iya. Oke. Ya, silakan Mbak Ita. Pertama-tama ini, kemarin aku kan lihat berita acara di TV, berita ekonomi. Ya. Katanya IMF itu, itu katanya mau jual persediaan emasnya. Nah, jadi kan katanya harga emas bisa turun gitu. Benar nggak tuh gitu? Oke. Terus pertanyaan kedua tentang reksadana. Bijaksana nggak kalau aku nunggu harganya turun dulu baru beli gitu? Jadi setiap bulan. Ya. Ya. Nah, ini saya mau jawab. Kalau tadi udah dijawab Mbak. Terima kasih ya Mbak Ita. Ya, kita langsung pertanyaan pertama tuh, emas turun. Oke. Sebenarnya itu terjawab Mbak Ita dengan kondisi emas saat ini. Emas saat ini dunia lagi turun. Jadi isu-isu itu meskipun apakah nanti benar-benar IMF akan menjual emasnya atau tidak, itu sudah berdampak kepada pasar, karena pasar biasanya langsung bereaksi. Dan kenyataan tadi pagi saya di SMS sama si Kokoh gitu, yang tukang emas langganan kita kan, nah itu dibilang emasnya lagi turun. Iya, itu berdampak, tapi mungkin sifatnya sementara, karena bisa dikatakan saat ini memang permintaan emas dunia cukup tinggi, ya, karena didominasi oleh biasanya negara-negara produsen minyak. Pada saat dia jual emasnya, dia jual minyaknya, sebagian kecil dari uang tersebut dibelikan emas. Gitu. Oh, itu investasinya ke sana. Itu investasinya ke sana untuk reserve-nya dia. Jadi selain reserve dia punya cadangan, ada dolar, ada euro, ada emas juga. Nah, itu pertanyaan nomor 1. Kedua, ada reksadana. Jadi dijawab tadi ya. Nah, sekarang lagi turun, Mbak. Beli deh. Nah, belilah dari sekarang. Nah, jadi kalau pertanyaan berikutnya, Pak, kalau turun lagi gimana? Ya, bisa turun, beli lagi. Karena harganya akan turun, kan bisa turun bisa naik. Atau tetap tahan ya, Bar? Tetap tahan. Tetap tahan yang udah dibeli, tapi kalau ada uang cash lagi, beli lagi. Ya, justru sekarang harganya sudah sedikit lebih murah dibandingkan 3-4 bulan yang lalu. Ya. Oke. Kita masih ingat banget waktu krisis 98, atau saya nggak tahu banget ya waktu itu sekitar tahun 89 atau 90. Kita pernah ingat tuh, Bar, yang namanya deposito, bunganya untuk membuat menarik itu tinggi sekali. Sempat di Indonesia pernah sampai di angka 70%. Ya. Bahkan salah satu pengembang itu yang juga punya bank, dulu bisa kalau ditaruh deposito di sini, Anda bisa dapat rumah. Ya. Nah, ini deposito, ya belum selesai pertanyaannya. Ya, laris. Dagangan laris. Penelpon kelima malam hari ini. Oke, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa Pak? Dengan Yudi di Jakarta Timur. Pertanyaannya? Saya mau minta advice ya. Ya. Kalau saya sekarang punya income sekitar 30 juta sebulan. Ya. Saya sebagian sudah simpan di unit link. Oke. Untuk persiapan pensiun saya, sebaiknya berapa persen? Ya. Kemudian juga menyambung dari minggu lalu, untuk proteksi asuransi jiwa dengan penghasilan seperti itu, berapa sih seharusnya? Gitu ya. Terus di usia pensiun saya, sekarang usia saya 35. Katakanlah saya mau pensiun di usia 50. Saya harus punya uang berapa sih untuk mempertahankan level kehidupan seperti sekarang? Ya. Kira-kira gitu, Pak. Pak, satu pertanyaan dong. Kira-kira untuk pengeluaran per bulan berapa? Kalau tadi kan income-nya 30. Pengeluaran per bulan ya, sekitar 12 sampai 15 juta. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak. Oke, selamat malam. Bar. 30 dikurangin 12, 35. Gua kayaknya mesti belajar kumon nih. Ngitung cepat. Ya. Oke. Yudi
unit link udah bagus, investasi udah bagus Pak ya, Pak Didi tadi ya. Proteksi, kalau kita hitung dari income, ya kita cara menghitung, ada beberapa cara menghitung berapa sih asuransi yang kita butuhkan. Menghitung dari income Pak Didi tadi, Pak Didi untuk proteksi realnya adalah memerlukan sekitar 5,4 miliar Pak asuransi. Nah belinya asuransinya paling murah, ada yang disebut dengan term life istilahnya. Itu kalau dihitung dari proteksi, tapi kalau dihitung dari expense, itu Bapak hanya, atau pengeluaran Bapak hanya butuh sekitar 2,2 sampai 2,3 miliar itu asuransi, ya Pak ya. Nah kemudian untuk pensiun, nah pensiunnya agak unik karena memang menghitungnya adalah pada saat nanti Bapak pensiun, ini harus dihitung secara detail Pak. Nanti saya sarankan mungkin ada waktu terpisah ketemu ya. Tapi memang untuk mempertahankan hidup Bapak yang 15 jutaan sampai 20 jutaan, kalau saya hitung lifestyle-nya ya, saya hitung roughly dengan 15 tahun, kemudian nanti Bapak harapan hidupnya masih 20 sampai 25 tahun, itu kita mesti siapkan dana paling tidak sekitar di atas 5 sampai 10 miliar dana pensiunnya Pak ya. Nah nanti detailnya memang saya harus hitung pakai kalkulator Pak, pakai komputer karena waktunya sangat terbatas. Ya, karena Akbar juga selain seorang perencana keuangan, dia kalau malam juga jadi kongko Pak. Oke, jangan dulu pergi kemana-mana, kita akan kembali di Perfect Numbers dengan tema yang lebih hot lagi setelah ini. Tetap bersama dengan kita ya. Kita kembali lagi di Perfect Numbers, dan kalau Anda selalu punya pertanyaan mengenai kehidupan dan pertanyaan kehidupan Anda berhubungan dengan masalah keuangan, sama dong dengan saya dan juga engkau yang satu ini. Karena setiap menit dia ngitung loh, Bu. Cuman bedanya kalau yang kongko itu kan keluar gitu, ada kertasnya, ini enggak, keluar asap aja di atas. Bar, Eko lagi. Bar, itu gimana tadi pertanyaannya? Jadi Pak Didi tadi lagi break, saya coba hitung cepat ya pakai teknik Kumon. Untuk pensiun 12 miliar Pak, di atas 12. Wow. Ya, untuk pensiun dananya dengan 15 juta per bulan nilai saat ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi detailnya jadi nasabah saya Pak. Jualan terus ya. Udah malam juga warungnya masih dibuka terus. Oke. Kakinya coba dibuka. Dibuka warungnya semua. Oke, kita ke pertanyaan NCD. Nah, jadi gini. NCD itu kan negotiable certificate of deposit. Jadi itu deposito yang sertifikatnya itu atas unjuk. Ngerti nggak bedanya atas unjuk? Ada atas unjuk, ada atas nama kan. Jadi kalau kita beli deposito sekarang, yang ada di pasaran sekarang itu disebut dengan deposito biasa atau CD, Certificate of Deposit. Nah, NCD bedanya apa dengan CD? NCD itu adalah pada saat kita beli, kita tidak bayar full amount. Jadi kalau kita invest 10 juta, yang kita bayar nggak 10 juta, kita bayar cuma 9 juta. Karena bunganya dipotong di depan, dibayar di depan. Istilahnya diskonto. Tapi nanti di akhir nanti dikasih full amount yang saya terima lagi 10 ya? Iya, betul. Jadi kita cuma invest 9 juta, di akhir dapatnya 10 misalnya. Itu gampangnya. Masalahnya adalah NCD ini kelemahannya dia karena atas unjuk. Jadi kalau kita hilang tercecer, ditemukan sama orang, dibawa bisa dicarikan. Oh, kalau yang atas nama nggak bisa? Nggak bisa, karena dia pakai KTP segala macam. Siap kok. Kita terima telepon dulu. Telepon. Ya, halo, selamat malam. Malam. Ya, dengan Pak siapa? Saya dengan David, Mas. Oh, iya, di mana Mas? Saya di Kota Gading. Oke, silakan pertanyaannya Mas David. Iya, langsung aja Mas Akbar. Ya. Saya mau nanya untuk alokasi dana, Mas. Ya. Saya punya reksadana dan saya juga punya untuk langsung main di saham, Mas. Okay. Apakah alokasi itu udah benar, Mas? Umur saya sekarang 27 tahun, Mas. 27 tahun ya. Mas, Ya. reksadana apa, Mas? Saya Manulife. Nggak, ininya, apa namanya, jenisnya apa? Sorry. Saham, obligasi? Saham. Saham ya. Iya. Oke. Bisa dijawab, Bang? Bisa. Iya. Sempat tadi ada sponsor lewat sebentar ya. Oke, kita balik layar. Makanya gitu sih. Oke, terus? Oke, tadi Mas David ya? Mas David. Untuk usia 27 cukup bagus lah ya. 27 masih muda, masih agresif. Boleh main reksadana saham dan saham. Hanya saja gini, reksadana sahamnya lebih baik dipergunakan untuk jangka panjang. Jadi kita invest sekarang, jangan diambil-ambil, jangan dirubah-rubah, jangan utak-atik. Sahamnya saya tahu pasti dipakai buat trading kan. Jadi harga naik dijual, harga turun Mas David beli lagi. Ya. Selain tadi kita nggak sempat nanya detail masalah persentasenya ya.
Tapi kalau untuk usia 27 tahun, saya tidak melarang, ya tidak melarang Mas David untuk bermain di saham. Memang mungkin sedikit mengimbangi kalau ada sedikit uang lain ditempatkan di yang jangka pendek, misalnya pasar uang atau deposito untuk kondisi dalam keadaan darurat lah istilahnya. Kalau perlu uang saat sekarang sahamnya lagi turun, kalau mau tariknya dari tabungan dan deposito yang kita lagi bicarakan sekarang. Ya, mudah-mudahan puas ya Mas David ya. Kita balik lagi ke kondisi ekonomi dahulu ya Bar ya. Bahwa produk deposito itu selalu menjadi produk primadona. Ya. Dan kita tahu pada saat itu akhirnya produk-produk lain nggak berjaya. Nah sekarang pemerintah merasa atau membuat peraturan supaya produk-produk perbankan lain bisa bersaing dengan deposito. Saya dengar juga ada beberapa yang nggak dijamin lagi gitu. Nah gimana resikonya sekarang kalau kita investasi di deposito? Apa benar tidak dijamin 100% oleh pemerintah? Ya, jadi sebenarnya dulu dijamin. Dulu dijamin oleh telepon menjamin. Ya. Telepon ke-7 malam hari ini. Selamat malam. Malam. Dengan Mbak siapa? Dengan Wati. Mbak siapa? Halo, Wati. Mbak Wati di mana, Mbak? Di Jakarta Utara. Oke, silakan Mbak pertanyaannya. Iya, ini saya kan ada uang stok ya sekitar 50 juta. Nah, terus saya udah putar sendiri, saat ini penghasilannya tuh setiap bulannya di atas 6% lah ya, naik lagi 6%, naik lagi 6% begitu. Nah, terus mau saya bagi gitu. Kemarin saya nemuin ada usaha franchise. Itu niatnya saya mau pinjam uang ke bank. Nanti sisanya saya pakai uang yang hasil usaha saya. Terus sisanya lagi saya mau bagi ke reksadana. Itu kira-kira cukup nggak ya dengan uang segitu gitu? Oke. Franchise-nya berapa Mbak harus bayar? Kenapa? Franchise. Biaya franchise. Biaya franchise-nya itu sekitar 40 juta. 40 juta ya. Tadinya saya mau ngajuin ke bank sih. Kan saya ini yang besarnya, terus saya ada 3 bank lah ya, saya bagi uang itu sekitar 70-an ya. Yang besarnya itu 50 juta gitu, yang benar-benar buat usaha sekarang saya jalanin. Ya. Usahanya mohon maaf apa Mbak kalau boleh tahu? Seafood ya. Seafood, Supplier restoran. Oh, gitu. seafood ya. Oke. Oke. Terima kasih Ya, Mbak. terima kasih ya. Oke. Udah pernah nanya tadi sama Wati di mana ya? Seafoodnya. Kita bisa makan. Bisa kita nanti. Iya kok. Kok kilo. Oke, jadi tadi mau pinjam sedikit mau dimasukin reksadana. Nah, mungkin yang dimasukin reksadana yang 70 juta tadi ya Mbak Wati ya kan ada 3 bank tadi kan kalau nggak salah ada 50 juta, ada 3 bank yang 70 juta. Jadi 50 juta otomatis sudah nggak bisa diutak-atik karena itu dipakai untuk usaha buka restoran seafood tadi ya. Seafood tadi. Nah, paling yang bisa dimasukkan reksadana adalah yang 70 juta. Karena kenapa? Kalau Mbak udah ngambil pinjaman itu akan dimasukkan ke franchise. Jadi sebaiknya jangan dicampur aduk ya. Dari sisi cash flow bulanannya mungkin iya. Jadi nanti pembayaran pembayaran cicilan dari pinjaman di bank kan income-nya adalah berarti income dari seafood, kemudian penghasilan dari franchise. 2 itu aja. Yang reksadana jangan diutak-atik lagi ya. Kondisi sekarang karena kita reksadana kita maunya untuk investasi minimum 2-3 tahun. Ya. Seperti itu. Baik. Kalau tadi sudah ada dari Wati, sekarang dari Wato mungkin ya. Selamat malam, halo. Selamat malam. Ya. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sri di Bekasi. Ibu Sri di Bekasi. Yang tadi Ya. lagi bukan? Bukan, ini yang lainnya bukan Bu Sri ya. Baru kan teleponnya Bu? Baru. Oh baru kok, bener suaranya aja masih lebih fresh dari yang tadi. Ya, silakan Bu Sri. Ini saya mau nanya ya, saya sekarang keuangan agak kacau nih ya. Karena saya barusan ikut trading gitu ya, mungkin karena kurang pengalaman atau apa. Itu indeks ya. Spot indeks gitu. Loss 100 jutaan gitu ya. Kira-kira kalau dengan usia 40 sekarang gitu ya, apa yang harus saya lakukan ya? Sepertinya agak bingung saya mengatur keuangan gitu. Saya pegawai negeri maksudnya. Waduh. Halo. Ya? Pegawai negeri Bu ya? Pegawai negeri Bu ya? Iya. Oke, ada yang mau ditanya Bar? Posisi lagi. Status menikah apa? Iya, menikah Bu ya? Suami bekerja juga pegawai negeri Bu? Iya. Oke. Iya. Iya, mungkin kita langsung jawab aja. Atau ada pertanyaan lagi Bang? Cukup lah. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan dengan nonton Perfect Numbers Ibu bisa naik lagi dan jaya lagi Ibu ya, dengar tips dan strategi dari kita. Iya, itu. Oke, silakan Bar. Ya ini nih yang seperti ini banyak nih kasus ya. Tidak mengerti investasi.
Kalau sudah indeks itu tingkat resikonya di atas lagi kalau dibandingkan kita bermain saham. Ya, jadi yang paling rendah resikonya adalah reksadana, deposito, tabungan deposito, kemudian reksadana, main saham langsung di bursa, obligasi dan lain sebagainya, kemudian indeks dan valuta. Nah, Ibu langsung lompat nih ke indeks, makanya nggak heran kalau loss 100 juta. Gimana caranya, Bu? Ya, berarti ya kalau saya katakan mungkin mulai dari ulang lagi 40 tahun mungkin ini masih cukup waktu sampai pensiun 15 tahun, Bu ya. Jadi memang harus mulai lagi investasi, dan investasi ini ke tempat yang memang benar, Bu, ke saham, obligasi, reksadana di bursa. Ibu harus sedikit lebih agresif, dalam arti kata apabila ada dana, sisihkan untuk dana yang cadangan dulu, selebihnya invest masuk ke reksadana saham. Karena kalau main saham langsung mungkin agak mahal, Bu ya. Masuk reksadana saham, terus ya rutin setiap bulan Ibu masukkan untuk bisa mencapai investasi lagi. Kurang lebih mungkin akan makan waktu sekitar 5 tahun, 6 tahun, Ibu bisa dapatkan 100 juta lagi kembali. Nah, itu tadi tips dari Akbar, dan buat Anda yang ingin lebih banyak tahu tentang tips-tips keuangan dari Akbar dan juga fenomena apa yang sekarang sedang terjadi di perekonomian Indonesia dan bagaimana cara kita berinvestasi, cara kita menempatkan uang kita di tabungan, jangan pergi kemana-mana. Karena setelah ini kita akan bacakan mungkin email atau juga mungkin sudah ada yang baru. Ini sekarang langsung orangnya kita wawancarai ya. Jangan pergi kemana-mana, kita akan kembali lagi di Perfect Numbers. Ada PDA, please do ask.